Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana ila ala zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Artinya, siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka agamanya tidak diterima. Sedangkan di akhirat mereka menjadi orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Latar belakang ceramah ini, yang pertama, data pada catatan sipil atau Dukcapil tahun 2024, penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Menurut data Mary Missionaries, sebanyak 2 juta umat Islam Indonesia yang murtad dan pindah agama. Data ini 2 April 2023. Jumlah umat Islam cenderung menurun. Semula umat Islam Indonesia 95%. Lalu tahun berikutnya turun 92%. Berikutnya 90%. Dan berikutnya 87%.
Sangat sedih kita. Kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tahun 1990, Profesor Dr. Din Samsudin, pada sensus penduduk 1990, Muslim 87,6%, Kristen 2,4%. Menurut laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia sejak tahun 1980-an, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat semua agama. Kristen pertumbuhannya 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, Islam 2,75%. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Iakoma PGI 1999 oleh Pendeta Yewanggu, Kristen sudah mencapai 20% dari jumlah penduduk Indonesia dan telah mencapai 40 juta dari 245 juta. Semua agama berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah populasi umatnya. Kita tidak boleh menyalahkan, karena itu ajaran agama masing-masing. Termasuk Islam juga ingin meningkatkan populasi dan jumlah umat muslim Indonesia. Berdasarkan data tadi, kenapa dia berkurang? Cenderung berkurang. Dari 95% mungkin waktu kita SD, tapi sekarang sudah 87%. Kenapa dia berkurang? Padahal dalam ajaran Islam, konsep Islam, apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh diragukan lagi isinya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Semua isi Al-Quran bagi muslim tidak boleh diragukan isinya. Kenapa masih banyak murtad? Berarti mereka itu ragu tentang isi Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu satu. Dialah yang menciptakan bumi dan langit semua isinya. Tidak ada yang lain. Kalau di dalam surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Tidak ada lagi Tuhan selain dari aku, maka sembahlah aku. Kenapa juga ada yang menyembah yang lain? Dan agama Islam ini bukan diberi nama oleh manusia.
Nama agama Islam ini diberi nama oleh Allah. Lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kucukupkan nikmatku. Telah setuju dan reda Islam sebagai agamamu. Allah yang mengatakan. Dalil utama adalah Al-Quran. Kenapa masih ada lagi yang pilih yang lain? Ayat ini terakhir turun ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji terakhir, haji wada, tanggal 9 Zulhijjah. Dalam khutbah beliau di Arafah, ini ayat yang beliau sampaikan. Rahasia itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu. Pada haji terakhir turun ayat terakhir untuk menegaskan Allah telah reda Islam jadi agamamu. Oh, kenapa umat Islam ada juga yang murtad? Ini yang sangat tersedihkan. Padahal inna kulla sa'in khalaqahu biqadarin. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan alam semesta, bumi, langit, segala isinya. Itu Tuhan kita. Di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak ada yang menganakkannya, tidak satu pun yang menyerupainya. Jelas ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang Tuhan kita, tempat sembahan kita. Tapi kenapa turun jumlah umat Islam? Dari awal-awal dari 95% di Indonesia menjadi 87%. Siapa yang salah? Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Apalagi hadis-hadis para ulama kita. Berdasarkan ayat tadi, tanggung jawab oleh kepala keluarga untuk menggembleng anak-anaknya agar tidak ombang-ambing dalam pilihan agama ini ke Tuhan. Dalam surah An-Nisa ayat 9, innama yakhshallazi, sesungguhnya hendak wal yakhshallazina law taraku min khalfin zurriyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah generasi sekarang, apa-apa sekarang, emak-emak sekarang, ibu-ibu sekarang, pemuda sekarang merasa takut dan cemas serta khawatir kalau akan meninggalkan adik-adiknya generasi yang tertanya yang lemah, termasuk lemah ekonomi dan akidah. Mungkin yang lemah ekonomi dan akidah itulah yang murtad atau keluar dari agama. Sementara di pihak lain banyak yang masuk Islam karena kekaguman ayat-ayat Al-Quran itu. Kita contohkan seorang tukang kayu yang membuat meja. Apakah pantas meja itu mengakui diri dia sebagai Tuhan, sebagai Maha Pencipta? Tidak. Yang menciptakan adalah tukang. Kapan saja, berapapun jumlahnya, tidak berhak meja tadi mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Pasti tukang tadi yang membuatnya.
Walaupun ada agama yang mengatakan matahari Tuhannya, matahari ciptaan Allah, tidak pantas matahari itu disembah. Kemudian ada orang yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dalam konsep Islam. Dalam konsep Islam tidak berhak dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dia adalah diciptakan. Ini harus kita kembangkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Kita sudah berada pada yang benar. Walaupun masjid bertambah, sekolah bertambah, kenapa remaja-remaja kita masih ragu? Tentu tugas dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak dan cucu, awasi mereka dengan siapa mereka belajar, dengan siapa mereka berteman. Kalau tidak jelas, besar kemungkinan jumlah populasi umat Islam di Indonesia akan berkurang dari 87,6%. Karena melihat gerakannya, kita tidak boleh menyalahkan agama lain, karena semua agama pasti memperbanyak umatnya. Tinggallah pada kita. Terakhir saya tutup dengan sebuah hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita ini menjadi pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Rawal Bukhari Muslim. Bapak memimpin keluarga aja, pemerintah memimpin rakyatnya, mama memimpin kemenakannya, kepala sekolah memimpin sekolahnya, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa apa yang dipimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Khusus bagi bapak ibu-ibu, nanti di akhirat tentang anak dan cucu keluarga kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.